Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami di sini bisa berkumpul kembali dalam acara diskusi rutin di hari Senin dan hari Selasa malam Rabu ya. Malam Rabu dan Kamis malam. Anggap aja main teater. Kemarin. Setuju. Siap. Dalam acara diskusi ini ada Pasca reformasi. Membahas tentang pasca reformasi yang akan dibicarakan oleh Kang Diberi minum. Bambang. Panik. Kalau panik kalau kita pakai panik kalau Tenang, santai. maksudnya kenapa kan pasca reformasi ya katanya kasih jelasan dulu ya. Alasannya kenapa untuk membahas pasca reformasi yaitu untuk kita mengetahui supaya kita mengetahui tentang di masa yang orang yang dahulu telah melaksanakan perjuangan. Iya. Sudah apa? Akan Jadi dipaparkan oleh Kang Abang Jadi. santai. Oke, terima kasih ya moderator. Selamat malam teman-teman. Malam. Kita malam ke-3 ya. Malam keempat ya. Malam keempat dari obrolan kita berkaitan dengan persoalan gerakan mahasiswa ya. Di era di era Soekarno, maaf saya, di era Soekarno di zaman gerakan 6, gerakan Trikoranya, terus kemudian gerakan Malari, terus zaman Soeharto ya, terus gerakan reformasi 98. Ada tentu ada perbedaan keras di gerakan ketiga gerakan ini ya. Di zaman Soekarno mahasiswa justru sebagai kelompok atau masyarakat kaum intelektual muda yang melakukan gerakan secara moral, punya basis kesadaran moral terhadap persoalan berbangsa dan bernegara, tapi kemudian ditunggangin oleh kekuasaan politik karena ada tujuan untuk menggulingkan Soekarno dan Indonesia Raya pada waktu itu yang disponsori oleh Amerika. Terus kemudian di gerakan reformasi, justru kalau gerakan reformasi itu lebih pada di mana masyarakat kaum muda intelektual ya, maksudnya di sini mahasiswa itu menolak penuh bagaimana kebijakan pemerintah Soeharto dengan berkaitan dengan investasi asing, dengan dibuatnya undang-undang investasi asing, yang itu salah satu yang mengakibatkan kita sampai saat ini seperti sekarang, kekacauan budaya, kekacauan sosial seperti itu ya. Terus kemudian di gerakan reformasi ini hampir mirip dengan gerakan di tahun 66, cuma kalau gerakan 66 itu didomplengin militer, tapi kalau di gerakan reformasi mahasiswa didomplengin para elit politik yang cenderung lebih banyak memainkan kekuasaan ekonomi semata, sementara substansi dari gerakan reformasi itu sendiri tidak tersentuh seperti itu. Seolah itu membangun gerakan demokrasi, tapi kemudian nyatanya sebetulnya tidak sampai pada hakikatnya demokrasi yang dicita-citakan oleh gerakan reformasi pada zaman itu. Nah ini jadi ada perbedaan bentuk ya, perbedaan model antara gerakan reformasi, gerakan Malari dan gerakan 66. Gerakan 66 didomplengi militer untuk menjatuhkan Soekarno dan kekuasaan Soekarno, dan kemudian pada ujungnya
perubahan kultur ya masyarakat yang tadinya punya jiwa nasionalisme karena waktu itu di zaman isu-isu revolusi kuasa-kuasa itu di luar, dan pada waktu itu di mana Soekarno dengan gigih dan teguhnya bagaimana setiap negara harus punya konsep yang disumbangkan pada negara dan dunia. Pada waktu itu Soekarno punya konsep Pancasila, terus kemudian Masakom gitu ya, kayak gitu. Dibanding negara-negara lain, tetangga-tetangganya itu belum punya konsep bagaimana membangun negara. Kayak Malaysia kan nggak jelas konsepnya seperti apa, Singapura nggak jelas. Kalau Indonesia kita sumbangkan, selain ada penyumbangan pemikiran pada dunia, itu yang menunjukkan bahwa bagaimana bangsa kita punya karakter seperti itu yang disegani, takuti ya oleh dunia lain, terutama Amerika yang punya keinginan bagaimana kemudian kuasa kapitalnya bisa masuk ke Indonesia. Maksudnya Indonesia menjadi bagian dari kuasa kapitalnya Amerika. Nah, kemudian reformasi itu gerakan yang dibangun oleh kesadaran mahasiswa pada waktu itu yang kemudian didompleng oleh kaum elit politik ya. Nah, waktu itu kita percaya penuh, seluruh gerakan mahasiswa itu percaya penuh oleh pada teman-teman di elit politik yang sebetulnya tidak disadari bagaimana kemudian elit-elit politik itu mengkhianati gerakan reformasi, gerakan moralitas mahasiswa, sehingga kemudian mahasiswa hanya sebagai sebagai kalau alam itu sebagai angin aja, sebagai laut gitu, sebagai sebagai kekuatan sosial gitu ya. Tapi kemudian itu dikemas oleh sedemikian rupa oleh para elit-elit politik pada itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi setelah reformasi, jatuh Soeharto kemudian ganti Habibie, dan di era Habibie ada di era digelontorkannya era demokrasi, lepasnya Timur, terus kemudian dibentuknya undang-undang. Yang paling signifikan dari perubahan reformasi ini adalah bukan reformasi, maksudnya yang signifikan dari gerakan reformasi ini melahirkan undang-undang otonomi daerah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 99 ya, nomor 23 kalau nggak salah. Di amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini lahirlah salah satunya bentuk otonomi daerah, pemerintahan otonomi daerah. Memang pada waktu itu di era zaman pra reformasi atau sebelum reformasi, gerakan mahasiswa itu memang menginginkan selain Soeharto jatuh, Golkar dibubarkan dan militer kembali ke barak, terus kemudian ada substansi dari itu adalah desentralisasi kekuasaan. Nah, desentralisasi kekuasaan itu kemudian pada tahun 99 Amin Rais membangun isu bukan otonomi daerah, namanya itu negara serikat. Cuma waktu itu tidak disetujui oleh negara serikat, karena kalau dibentuk negara serikat seperti nanti akan muncul kuasa-kuasa baru di setiap pemerintahan dan itu tidak bisa terkontrol. Maka dibentuklah pemerintahan otonomi daerah. Nah, fungsi tujuan pemerintahan otonomi daerah ini ngebangun perekonomian daerah, pembangunan demokrasi yang baik, terus kemudian perekonomian di daerah, terus kemudian pembangunan infrastruktur di daerah secara baik. Tetapi kemudian apa yang terjadi pada waktu itu, Undang-Undang Otonomi Daerah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian juga siapa yang mensponsorinya itu juga menjadi persoalan. Yang membiayai dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini juga menjadi persoalan, karena menjadi pertanyaan kami, setiap perubahan, setiap pergerakan itu dipertanyakan ulang di mana letak logistik itu berada, seperti itu. Nah, kemudian
seiring dengan dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah, kemudian di undang-undang otonomi daerah itu harus diatur kemudian bagaimana proses pembangunan di daerah itu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, lalu dibentuklah istilahnya musrembang, musyawarah masyarakat dalam proses pembangunan. Tapi kemudian yang lain di proses musrembang itu sendiri juga tidak terbentuk seutuhnya partisipasi masyarakat. Yang ada adalah memanipulasi pengistilahan partisipasi kayak gitu. Ini terjadi ya kita bisa lihat misalnya di Bandung, Jogja, dan pertumbuhan dari pembangunan daerah ini juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah itu ternyata tidak sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat, tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat, yang ada malahan dikuasai oleh para pengusaha. Yang dulu pada zaman Soeharto pengusaha itu kalau membangun proyek-proyek usahanya harus melalui jejaring kekuatan pemerintahan pusat. Kalau sekarang malahan lewat di daerah-daerah, sehingga kemudian apa yang terjadi memunculkan kuasa-kuasa baru, raja-raja baru di setiap daerah, dan ini kemudian berdampak malahan lebih parah lagi dibanding zaman pemerintah Soeharto. Ya, nah maksud saya pemerintah Soeharto bukan bagus, tapi ini lebih parah karena apa? Penindasannya lebih langsung. Bisa buktikan misalnya perubahan-perubahan peraturan daerah, kan undang-undang otonomi daerah ini berapa kali, dan amandemen undang-undang dasar 45 ini juga hampir 4 kali berubah. Nah, yang terakhir itu tahun 2003 atau 2002 ya kalau salah, itu ada perubahannya. Nah lalu kemudian tapi tetap aja substansinya yang dirasakan adalah bukan kuasa rakyat, bukan kedaulatan rakyat di daerah, tapi malah rakyat. Jadi terutama di perkotaan ya, seperti misalnya sekarang di Kota Bandung hampir 70% perekonomiannya bukan dikuasai oleh masyarakat Kota Bandung, malah oleh orang asing kayak gitu, oleh para pengusaha seperti itu. Kalau kasih sini Pak. Foto Berapa orang? Satu. Hai. Oke, kita lanjut ya. Jadi dampak dari gerakan reformasi yang kemudian tidak dikawal secara ketat pada waktu itu, yang kemudian kita kecolongan ya, dengan kecolongan oleh kecolongan reformasi itu adalah kecolongan oleh kelompoknya pertemuan tokoh-tokoh di Ciganjur waktu itu ya, Mega, Amin Rais dan teman-teman. Yang kedua, undang-undang amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah itu pun tidak dikontrol, tidak didampingi secara ketat oleh gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa 98 itu hanya mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan orde baru-baru gitu loh, maksudnya orde baru anyar kayak gitu. Jadi ketika undang-undang dasar ketika reformasi selesai, Soeharto tumbang, dan saya pada waktu itu bilang kepada teman-teman, kita jangan euforia dengan jatuhnya Soeharto, masih panjang nih, belum selesai. Kita harus membentuk komite perubahan reformasi, maksudnya komite perjuangan reformasi harus dibuat. Nah, ada beberapa teman di Jakarta membuat, salah satunya adalah Mahkamah Rakyat, tetapi kemudian ketika kita uji, Mahkamah Rakyat tidak punya konstruksinya yang baik gitu ya, sehingga kemudian masih susah dipertanggungjawabkan, sehingga tidak bisa dipakai. Karena kalau bicara tentang Mahkamah Rakyat, Soeharto ditarik digantung diadili bersama kan gitu. Terus Golkar dibubarkan seperti peristiwa G30 zaman 65. Tapi kita waktu itu belum punya kekuatan, maksudnya tidak ada punya
Landasan. ya landasannya, tidak punya apa namanya tuh perangkat kerjanya gitu loh, kayak gitu. Maka waktu itu dengung-dengung masalah reformasi dan revolusi pada waktu itu memang orang sepakat reformasi, karena kalau bicara tentang revolusi harus didukung oleh perangkat kerjanya. Nah, maka satu-satunya jalan yang paling aman adalah reformasi supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan ada pergeseran birokrasi segala macam struktur pemerintahan yang tadinya militer sangat berdominan, bagaimana militer kembali ke barak secara pelan-pelan. Kan di situ bagus, tapi kemudian itu tidak dilengkapi, dikawal oleh gerakan mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya ayo Soeharto tumbang gitu loh. Kemudian Orde Baru membelah sel, dan waktu itu kita tidak mendukung misalnya membuat undang-undang ya, undang-undang apa namanya itu, undang-undang bagaimana kepartaian di Indonesia pada waktu itu. Jadi sudah itu lepas, hanya mereka membuat undang-undang kepartaian sehingga kemudian partai-partai yang dulu Orde Baru itu belah sel hanya ya kemudian kembali lagi mereka merongrong. Ini malahan lebih tidak, kalau dulu kejelas ya, kalau bicara tentang gurita itu jelas ininya gitu, apa sumber pemangsanya gitu, nggak hanya sekedar, jadi kita hanya bisa melihat pemangsanya. Kalau sekarang kan nggak jelas tuh pemangsanya di mana, tapi tangannya kemana-mana. Itu yang terjadi saat ini. Nah, kemudian saya bilang ke teman-teman tolong dikawal, dan itu sangat terasa banget ada apa di di amandemen Undang-Undang 45, kemudian muncul bagaimana privatisasi undang-undang privatisasi ini ya, lingkungan kayak gitu ya, privatisasi ekonomi kayak gitu-gitu, itu mulai muncul. Dan akhirnya ya memang seperti ini sekarang dampaknya. Apa ya namanya tuh, yang berkuasa itu kalau dulu satu orang mengatasnamakan negara, sekarang bukan, malahan gitu. Siapa yang kuasa uang, lalu negara dijadikan alat gitu loh. Dan ini menjadi kong kali kong antara si negara dalam arti perangkat-perangkatnya, DPR, parlemen, eksekutif juga menjadi perangkatnya dari gerakan gurita ini. Dan ya kita menyebutnya ini kapitalisme gitu, kapitalisme mutakhir gitu loh istilahnya. Tapi susah banget karena kayak jin gitu loh gerakannya itu. Jadi kadang-kadang dia tuh, kita ngomong di sini dia udah ada di sini gitu loh, kayak gitu. Nah seperti itu yang terjadi. Jadi lingkaran gerakannya itu kayak semacam kecil lingkaran setan. Nah ini terasa sekali dampaknya. Seperti misalnya di Kota Bandung ya, di Kota Bandung bagaimana kuasa negara, kuasa pemerintahan kota itu lumpuh, tidak berdaya ketika misalnya ada teman jadi konsultan pemerintahan kota untuk membangun tata ruang di Kota Bandung. 3 bulan dia bagaimana proses kerja gitu ya untuk menata kota, hanya dengan 2 jam karena karena intervensi pengusaha berubah itu tata ruang yang tadinya begini jadi begitu gitu loh, kayak gitu. Nah terbukti misalnya peraturan daerah RT RW ya, tata ruang wilayah itu di nomor 2 ke nomor 3 tahun 2002 ke 2003 ya, di kawasan Punclut misalnya. Waktu itu kebetulan saya mengadvokasi full ya sampai ke pengadilan, ke PT UN, sampai ke Komisi 3 DPR RI, bahwa bagaimana terasa banget bagi permainan mafia ini ya, gurita ini. Jadi pemerintah pusat itu ternyata sudah, kita memang kelihatan ada pemerintah pusat, tapi sebetulnya kenyataannya lumpuh mereka. Kelihatannya gagah gitu ya pemerintah pusat. Kita lari ya bahwa udah pemerintah Kota Bandung, pengadilannya kita sudah tidak berdaya, hanya kita mengeluh ke pemerintah pusat atau Komisi 3 DPR RI waktu itu berkaitan pasal karena tidak di aturannya tidak boleh peraturan daerah yang belum 1 tahun kemudian dirubah gitu loh, dirubah lagi. Dan di pasal itu disebutkan yang dulunya kawasan khusus tidak boleh ada akses jalan, kemudian dibuat jadi ada akses jalan ya, pasal 100 itu. Terus kemudian aturannya 20% 80% pembangunan itu
20% mereka buat sistemnya zonasi. Misalnya jika misalnya ini kawasan ya, kawasan Punclut yang harusnya 20% itu misalnya segini ya, malahan mereka buat memang segini tapi dia buat lagi 20% kayak gitu, 20% ya, jadi habis ya. Dampaknya sekarang kota Bandung menjadi panas, banjir ya. Saya ingat saya dulu waktu karena saya lahir di Bandung tuh kayak seperti ini. Tahun-tahun 80 masih terasa dingin, kita pakai jaket-jaket tebal tuh terasa. Kalau main ke Ganesha, ke ITB, atau ke jalan-jalan Dago itu terasa, masih terasa. Tapi sekarang udah mulai kita pakai, jangankan jaket tebal, aku pakai ini aja tadi jalan-jalan kerasa panas. Kalau nggak hujan ya, pulang ke rumah tuh harus buka. Nah ini problem dari kesalahannya siapa nih? Kesalahan memang di gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang jadi pertanyaan besar di gerakan mahasiswa pada waktu itu, siapa yang memberikan logistik di gerakan itu? Gitu. Sehingga kita ada kepercayaan. Nah, lalu yang jadi pertanyaan sekarang di teman-teman gerakan 98 itu menyalahkan teman-teman angkatan 2000. Yang angkatan 90 menyalahkan angkatan 2000. Sebetulnya itu menjadi masalah besar. Kenapa? Di angkatan teman-teman 98 ini banyak teman-teman yang berkhianat pada gerakannya sendiri. Misalnya contoh lah, beberapa teman-teman saya dulu sama diculik gitu ya, maksudnya diculik oleh Kopassus ya, oleh operasi Mawar ya waktu itu. Malah sekarang teman-teman yang diculik itu malah berbarengan di partai yang orang yang mendirikan, ya maksudnya orang yang mendirikan partai itu orang yang dulu menculik teman-teman gitu kayak gitu. Yang sampai kemarin juga saya ketemu dengan beberapa teman tahun 97 saya sempat ketemu Biji Tukul ya. Waktu itu memang sempat dia waktu itu terlihat paranoid. Kalau ngobrol tuh masih wah culang-cilang gitu, masih ada rasa takut karena setelah dia aksi bersama buruhnya 1.500 buruh dia aksi waktu itu. Setelah itu dia kejar-kejar dan sejak itu kemudian dia nggak ketemu lagi. Saya nggak ketemu dia, tapi ada beberapa teman ketemu di Jogja. Nah, dan salah satunya yang diculik itu adalah Pius Rusilana Desmond yang sekarang bersama Partai Gerindra ya di saya bilang ini lucu juga. Terus ada beberapa teman tadi itu ada ngajak pertemuan para aktivis 98 di Bandung ke saya montak, Kang orang kumpul. Nah, waktu itu saya kebetulan lebih senior dibanding angkatan 98. Jadi saya ini orang tanggung gitu loh. Ke 80-an 70 masih muda, masih bayi gitu loh. Ke 90 ketuaan gitu loh. Jadi teman-teman di tadi itu teman-teman angkatan 98 tuh ajak ketemuan dan ternyata memang ada beberapa teman yang sudah berada di partai-partai yang dulu pernah menculik mereka. Dan saya bilang, saya mau ketemuan tapi steril, kalian lepaskan bendera-bendera partai atau sama sekali kita tidak berhubungan, karena walaupun misalnya kita berhubungan kalian sudah menjadi bagian di situ. Ada juga yang dulu kita berharap banget ya pada PDIP misalnya, tapi kemudian PDIP ternyata bisa teruji ketika 99 kekuasaan penuh waktu itu Jakarta Merah, malahan kurang cerdasnya gitu ya, bisa kalah sama Gus Dur gitu loh. Gus Dur hanya sedikit, terus Gus Dur yang jadi presiden. Walaupun akhirnya kemudian Gus Dur di tengah jalan dikudeta oleh Amin Rais ya, dengan kawan-kawan waktu itu. Dan itu memang jadi Amin Rais yang jago main-mainkan itu. Nah ya jadi sekarang seperti ini. Nah, jadi persoalannya adalah semakin jelas bahwa di gerakan 98 itu telah memberikan pendosaan terhadap lahirnya semerbaknya kapitalisme mutakhir di Indonesia. Semakin tidak terkontrolnya, semakin tidak terbacanya gitu loh. Ya saya juga mungkin salah satu bagian dari pendosaan itu. Kayak Sohogi dulu merasa wah itu Soekarno udah jatuh, tapi akhirnya kemudian saya menjadi bagian dari kekuasaan militer gitu. Ya seperti juga misalnya ada teman-teman yang masih konsisten di gerakan rakyat ya, pro rakyat, dia merasa juga menjadi, makanya ini reformasi itu sebetulnya belum selesai.
apakah ini ada pengalihan, apakah kita harus cari bentuk bahasa baru untuk perubahan ini gitu loh. Terus modelnya seperti apa, perangkat kerjanya seperti apa, modus gerakannya seperti apa gitu loh. Karena nggak mungkin disamakan dengan gerakan, karena posisinya lawan tidak jelas posisinya gitu. Kita apakah mau menghantam SBY susah juga gitu loh, karena ternyata bagian-bagian di luar SBY juga bajingan semua gitu loh, kayak gitu. Kayak kita juga misalnya punten ya, kalau ada teman-teman yang ikut di partai PKS ya, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Partai moralitas ya, partai yang menganut apa ya, mengangkat ini ya. Tapi kenyataannya dia memberikan contoh yang tidak baik ya, misalnya korupsi atau macam-macam kayak yang kita lihat kemarin ada KPK mau menyita mobil 4 tuh di DPD PKS, orang dihadang kan demo ya sama si Fahri. Fahri ini orang HMI. Padahal orang KPK ini sebetulnya orang-orang HMI juga sih dulunya gitu ya. Kayak si siapa? Si ketua KPK tuh. Itu orang HMI, makanya Dada Rosada juga nggak kena-kena karena memang diselamatin gitu loh, ada orang-orang HMI juga gitu di dalamnya. Jadi masih ada bagian-bagian permainan kayak gitu. Tapi paling tidak ini lebih bagus lah gitu. Enggak. Jadi di HMI itu ada dua, HMI apa ya namanya? Pergerakan, ada HMI yang ini. Nah, kembali lagi. Jadi urutannya tadi udah jelas bahwa setelah reformasi kita melepaskan tidak mengontrol perubahan pergerakan itu. Nah, kita hanya euforia dengan jatuhnya Soeharto. Ada beberapa teman yang waktu itu misalnya forum kota ya, Forkot dengan terus kemudian ada jaringan kota di Jakarta itu menghantam Habibie gitu ya, karena Habibie bagian dari Orde Baru. Terus kemudian terjadi Semanggi kedua kan waktu itu, Semanggi kedua ya. Terus kemudian mereka terus bergerak sehingga membangun membangun isu Mahkamah Rakyat dan akhirnya tumbang di tengah jalan isu Mahkamah Rakyat. Terus juga sisi lain ada kelompok-kelompok kiri kayak PRD dengan jaringan-jaringan gerakan mahasiswanya ya, ada LMND, ada yang kelompok-kelompok kiri lah gitu kayak gitu. Itu juga terus bergerak ya, masuk ke wilayah basis-basis petani segala macam. Tapi kemudian PRD juga tidak menjadi partai yang bisa ikut di dalam pemilu gitu, karena memang tidak masuk tidak masuk persyaratan. Sehingga ya akhirnya mereka beberapa teman-teman PRD ini yang dulu juga ada yang sebagian ikuti gerakan reformasi itu masuk sekarang ke partai-partai ya, partai-partai yang ada ke Demokrat, ada yang macam-macam, mereka belah sel gerakan PRD ini, karena memang yang nggak ada pilihan lain, mereka masuk ke situ. Tapi apakah kemudian mereka bisa merubah saya nggak jamin juga ya. Budiman Sujatmiko dengan misalnya sekarang dengan hidupnya agak mewah segala macam, beda dengan dulu selalu pakai baju petani gitu ya kemana-mana. Sekarang sudah kayaknya udah gerah pakai baju petani, dia sudah pakai kemeja kayak gitu. Nah itu teman-teman, jadi pasca reformasi tidak keurus oleh gerakan mahasiswa, apalagi mahasiswa sudah diinabobokan oleh BEM ya. Setelah reformasi kemudian dibentuk BEM dan sudah terbentuknya BEM, mereka diinabobokan dengan kekuasaan BEM ya kayak gitu. Yang tempoh hari saya bilang bahwa misalnya BEM Bandung Raya hanya rakyatnya 5 orang gitu. Tidak, namanya Bandung Raya ya se-Bandung Raya gitu loh. Nah itu menjadi persoalan. Nah ini yang mungkin yang kita nanti bahas, kenapa ini terjadi begitu dan kemudian dampaknya seperti sekarang. Sekarang akhirnya gerakan mahasiswa menjadi semakin tidak jelas ukurannya. Ketika ada yang aksi ke jalan malah jadi ketahuan ini bagian dari siapa gitu loh. Kayak gitu. Kalau dulu enggak, malah kalau sekarang jadi ini bagian siapa ini loh. Misalnya kalau anak HMI aksi ke kota Bandung nggak mau, anak kami mau gitu. Anak kami nggak mau aksi ke provinsi gitu loh. Itu udah kelihatan gitu loh. Oh iya. Tapi kalau yang netral masih game ini masih kelihatan dong, game ini aksi ke sana kemari. Saya lihat gitu ya. Ke kota. Terus dulu PMKRI juga sering aksi, sekarang nggak tahu PMKRI nggak ada kabar ya. Kelompok Cipayung tuh dulu sering aksi. PMKRI, terus kemudian GMKI gitu ya.
TNI itu sering, tapi sekarang nggak ada. Dulu HMI rajin, nggak tahu sekarang nggak ada kedengaran tuh benderanya, kibar-kibarnya HMR gitu. Terus di ITB itu ada GMIP, nggak tahu sekarang kemana GMIP. Setelah reformasi GMIP itu hilang. Justru yang pertama ngebangun gerakan suara ganti presiden di ITB itu isunya adalah GMIP, bukan gasnya, gabungan mahasiswa ITB bukan, tapi apa GMIP. Mereka bikin poster di depan kampus berhari-hari sampai kemudian beberapa mahasiswa ditangkap di situ. Waktu itu si Rongge anak arsitek atau anak plano ya, kalau itu ditangkap beberapa hari, seminggu kemudian kembaliin lagi. Setelah dimapram di kantor polisi, nggak tahu kesepakatan apa yang terjadi, kemudian dia bisa kembali lagi gitu loh. Itu mungkin ya sementara. Bagi kawan-kawan yang di sini ada yang mau ditanyakan tentang revolusi dan malari dan pemidana, dari yang tidak jelasnya atau yang tidak paham dan tidak dimengerti, boleh dipertanyakan kepada pakarnya. Nah, seperti kita ini ada tradisi